Shalom Bapak Ibu yang ada di Menjuan 4 dan di rumah. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Satu minggu yang luar biasa buat Bapak Ibu yang baru memasukkan anaknya ke dalam pendidikan lanjutan atau yang baru masuk sekolah. Luar biasa ya nungguin anak-anak. Dan ada satu kebanggaan di mana kita bisa melihat putra-putri kita bertumbuh dan kita boleh bersama-sama dengan mereka, menemani mereka. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Pak Susilo, selamat pagi, semangat, sehat selalu. Amin. Selamat bergabung di ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan GKKD Palangkaraya. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Segala puji dan syukur hanya bagi Engkau saja ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi yang indah, pagi yang cerah Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang satu minggu ini. Kami boleh melihat tangan Tuhan yang luar biasa menolong kami. Kami boleh melihat tangan Tuhan yang dahsyat, yang menggendong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan sediakan atas setiap kami. Untuk anak-anak kami dan masa depan mereka Tuhan, kami percaya ada jaminan Tuhan yang luar biasa atas hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama kita mau angkat pujian kita. Tuhan selalu menolongku. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan
memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kau Allah yang selalu ada, yang menolong umat-Nya. Kau mengenyangkan umat-Mu Tuhan, Kau mengenyangkan mereka dengan kelimpahan-Mu. Tak pernah Engkau lalai atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Musim akan terus berganti Tuhan, tapi penyertaan-Mu sempurna atas anak-anak-Mu Tuhan. Janji-Mu tidak pernah batal Tuhan untuk anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menikmati setiap kelimpahan Tuhan. Kami mau menikmati setiap janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Ramasyekara Lamasyandra Lamasama Ramasyekara. Terpujilah Tuhan, terpujilah Allah yang kami sembah, Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat.
Yes God. Yes God. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan dengan iman, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Angkat hatimu, katakan, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Dia mengenyangkanku, amin, dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkaulah jaminan sampai selama-lamanya. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, karena Engkau akan mengenyangkan kami Tuhan dengan kemurahan-Mu. Engkau akan memelihara kami, Engkau akan menjaga kami seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kalau sebentar kami mau memuji, mengagungkan dan memuliakan nama-Mu. Dan terlebih lagi kami mau dengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Engkau yang urapi setiap kami Tuhan, yang ada di tempat ini, baik yang ada di menjuhan 4 ini Tuhan, maupun yang ada di rumah-rumah. Kami percaya Roh Kudus yang boleh bekerja di dalam hati kami, Roh Kudus yang boleh menjamah hati kami, untuk kami boleh dapati sesuatu yang baru, satu makanan rohani yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kami rindu hidup kami boleh menggenapi setiap kebenaran firman-Mu, menggenapi setiap janji-janji Tuhan dan penyediaan Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kami menolak setiap gangguan, setiap jaringan yang tidak baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikuduskanlah setiap jaringan ini. Dalam nama Tuhan, setiap listrik Tuhan kami katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga suara dari tempat ini boleh terdengar ke rumah-rumah dan setiap orang boleh memperoleh satu kebenaran yang baru. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mau lebih lagi memuji dan mengagungkan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, puji nama Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Ya, lagu Tuhan Selalu Menolong ini lagunya ibu-ibu.
Karena kemarin gitu ya, minggu-minggu kemarin kita ibu-ibu pada, waduh gimana ini anak kita mau masuk sekolah, wah perlu ini perlu itu, wah rame deh. Langsung ternyata anak kita sudah semakin besar ya, kita sudah semakin senior, nggak mau dibilang tua, semakin senior ya. Puji nama Tuhan. Mari sebelumnya kita salami dulu kiri kanannya, kita mau rindu untuk boleh menikmati janji-janji Tuhan atas hidup kita. Kita mau angkat satu pujian, hanya di dalam namanya. Selamat datang yang baru datang. Oke Tuhan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam namanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh, firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selalu. Hanya di dalam namanya Yesus kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam ya kemenangan bagiku selalu. Hanya di dalam namanya, hanya di dalam nama Yesus kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku. Katakan hanya di dalam namanya Yesus kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya bagiku selama-lamanya, bagiku selama-lamanya, bagiku selama-lamanya. Yes. Firman-Mu Tuhan
bagi kakiku, janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri aku, katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku, janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan, katakan ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam. Katakan ku kan terbang, ku kan terbang. Amin. Dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman, bukan terbang, bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan, bukan aman di dalam-Mu Tuhan, bukan aman, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Yes God, yes, kami aman dalam-Mu Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Yes God, benar Tuhan, di saat hidup kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu, maka kami akan terbang tinggi sama seperti burung Raja Wali. Ya Rama Syekara Lama Sangkar, Ya Rama Syakara Lama Syara Lama Segar. Yes God, Ya Rama Santa Karalama. Kami tak perlu takut badai itu Tuhan, karena kami tahu di saat kami naik terbang tinggi bersama-Mu Tuhan, Engkau menggendong kami. Ya Rama Syakara Lama. Haleluya Syakara. Ya Rama Syakara Lama. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu, firman-Mu berkata Kau besertaku,
maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tangan-Mu. Amin. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu, Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Amin Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Amin, amin Tuhan. Amin. Amin. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku. Yes God. Katakan dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau yang ku
pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Ya Rama Shekara Lamas, Ya Lamas. Ya Rama Shanta Kara Lamas, Ya Lamas, Ya Rama Santa. Ya Rama Shakara Lamas Santa. Ya Rama 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 Shantara Lama 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 Shakara Lama 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 Shakara Lama Setagat. Ya Lama 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 Shampara Lama 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 Shakara Lama God. Yes God. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan bagiku, pertolonganmu ku mengangkat tanganku, aku berserah. Dan ku sembah Yesusku, Rajaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Hiraba fasyakete kirana. Harabataku fasyakira bakirana. Harabataku sina makirana. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesaiteki nama kuraba syakirana. Haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau tu Kau ku sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Rama sekiranya namo, Kau tu Rama Karabana masena takuralaya namu ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau Tuhan. Kau ku sembah, Kau Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau Tuhan. Haleluya. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan yang sudah menyediakan Tuhan
ibadah Tuhan untuk kami menikmati Engkau pada hari ini ya Tuhan. Lebih daripada kerinduan kami untuk kami menyelenggarakan ibadah dan mengalami Engkau, Engkau lebih rindu Bapa untuk melawat kami, untuk bercakap-cakap dengan setiap kami anak-anak-Mu untuk gereja-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, dan juga jika pada saat ini Tuhan Engkau juga sudah mengutus hamba-Mu Tuhan dari Semarang untuk melayani kami Bapa. Tuhan, kami percaya bahwa oleh karena kerinduan hati Tuhan sendirilah ya Tuhan, Engkau yang menunjuk hamba-Mu ini ya Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan, untuk membangun jemaat Tuhan di Palangkaraya secara khusus di GKD Palangkaraya ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami berdoa mendukung hamba-Mu Pak Susilo yang akan melayani kami, memberikan firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Bapa, kami berdoa supaya sungguh semua saluran listrik, internet, cuaca yang terbaik Tuhan, itu yang menjadi bagian kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya Bapak Ibu, sebelum saya menyerahkan ke Pak Susilo gitu ya, jadi saya memperkenalkan dulu ya. Jadi pada kesempatan hari ini istimewa secara khusus, saya mengundang Pak Susilo ya untuk melayani kita. Beliau dari Semarang, dari GKD Semarang. Beliau ini adalah senior saya dulu waktu di Persekutuan Sion di ITB, dan abang mas gini ya. Mereka inilah orang-orang yang mula-mula berdoa sehingga angkatan saya angkatan 91 ya di ITB, walaupun kami beda jurusan, tetapi abang-abang yang ada di sana, kakak-kakak ya yang sudah terlebih dahulu, itu yang mereka yang berdoa untuk angkatan-angkatan yang baru ya, Bapak Ibu, saudara-saudari. Itu juga menjadi teladan ya bagi kita. Dan sosok beliau ini ya semua ya, angkatan abang-abang, kakak-kakak di sana dulu, itu menjadi teladan. Itu juga salah satu yang selalu mendorong, menjadi alasan untuk kami tetap terjagai di tengah-tengah persekutuan selama kami berkuliah di Bandung gitu ya. Saya memang tidak terlalu banyak waktu untuk ngobrol atau sharing dengan Pak Susilo, tetapi saya semua abang-abang, kakak-kakak termasuk Pak Susilo ini sungguh menjadi teladan dan memberikan kesan yang unik bagi kami adik-adiknya ya yang dilayani. Suatu kali saya kunjungan ke Cihuni ya Pak Susilo ya. Itu kompleknya para senior dulu ya di sana. Kemudian ya di kamar beliau itu ada mobil-mobilan ya, mobil-mobilan. Terus saya bilang, ini kok sudah kuliah kok main mobil-mobilan begitu kan ya. Nah itu warna hitam mobil ya, bukan dibeli tapi di mobil-mobilan. Terus mulai beliau cerita, saya lihat bannya itu kok bukan plastik, bukan karet gitu kan ya. Ini apa ini bannya Mas? Itu ternyata kertas yang dipotong dengan lebar yang sangat teliti gitu ya. Terus beliau digulung ya warna hitam, digulung sampai ke diameternya itu sama ya, 4 bannya gitu ya. Saya bilang, loh ini masa kuliah disuruh ngerjain yang kayak gitu. Saya nggak nyambung karena saya informatika gitu ya. Ternyata salah satu yang beliau sampaikan itu terkait masalah presisi. Ya kalau bahasa Indonesia bilang ketepatan, ya mungkin kayaknya lebih tepat dari tepat ya kalau mungkin segitu ya. Tentang presisi yang beliau mengajar di jurusan mesin. Itu kesan yang kuat, wah ini luar biasa. Ya kalau Bapak Ibu saudara-saudariku mungkin ada kesempatan ngobrol dengan beliau ya bisa terbakar dengan pengalaman-pengalamannya gitu ya, pengalaman beliau. Ya puji Tuhan. Ya untuk perkenalan singkat ya saya minta data-data dari beliau gitu ya, boleh di slide berikutnya. Jadi ya sebenarnya Pak Susilo pernah ya saya undang untuk melayani kita online Desember akhir tahun lalu, tetapi karena bertepatan dengan Natal GKKD Semarang sehingga saya minta Mas nanti
di ini ya, nanti lain kali ya, siap. Oh ya, kalau saya manggilnya biasanya Mas Sus, nah itu panggilan kesayangan kami di Bandung gitu, manggilnya Mas Sus gitu. Jadi ya cuman ini kan formal ya, sudah ini Pak dosen beliau ini gitu. Ya jadi nama Pak Susilo Adi Widianto, beliau doktor ya, seorang pengajar di jurusan Teknik Mesin Universitas Diponegoro. Siapa yang jurusan mesin Eli ya kalau nggak salah. Nanti kalau mau lanjut S2 ke Semarang nanti ketemu beliau gitu. Istri Ibu Tri Wahyuni, kemudian ada 3 orang anak dikaruniai oleh Tuhan. Yang pertama laki-laki sudah bekerja, yang kedua wanita kuliah, yang ketiga seorang pria juga ya, SD. Dan hari ini saat ini beliau melayani di bagian misi GKKD Semarang ya. Kalau mau dengar apa yang beliau dapatkan dari Tuhan bisa search di YouTube-nya GKKD Semarang gitu. Ya puji Tuhan. Tidak memperpanjang waktu, silakan. Ini pesan dari kami Pak Susilo, lain kali jalan-jalan piknik ke Palangkaraya. Puji Tuhan, demikian perkenalan singkat dari saya. Silakan Pak Susilo untuk selanjutnya. Ya. Puji Tuhan. Shalom, saudaraku terkasih. Damai sejahtera dan sukacita senantiasa melimpah di dalam Kristus ya. Semangat semuanya. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul bertindak sebagai pengelola yang baik. Saya akan men-share PPT saya. Ya. Apakah sudah terlihat PPT saya? Sudah. Sudah, Pak Roy sudah? Sudah Pak. Oke, baik. Bapak Ibu Saudara terkasih, rupanya ya ada satu hal yang prinsip itu berbeda antara pandangan kekristenan dan pandangan dunia ini perihal hubungan kita atau berkaitan dengan penguasaan kita terhadap sesuatu ketika kita tinggal di dunia ini ya. Jadi dunia ini memiliki konsep gitu, apa yang ada pada diri kita itu merasa bahwa itu adalah milik kita. Sehingga seolah-olah orang yang merasa memiliki, dia tentu akan bebas menggunakan sesuatu. Ya, ini milik saya. Jadi bagaimana saya mengaturnya, menggunakannya, itu semua terserah saya, gitu kan ya. Kemudian yang kedua cirinya seorang pemilik dia ada ikatan yang dalam terhadap sesuatu yang dia miliki. Maksud saya begini, gitu ya, banyak kejadian gitu. Ketika seseorang sudah berhasil membeli mobil yang bagus, ternyata pada suatu saat terjadi kecelakaan. Gitu. Barangkali karena dia merasa memiliki bahwa mobil ini dihasilkan dengan upaya kerja keras yang luar biasa, begitu terjadi seperti itu, maka dia akan merasa kehilangan, merasa kerugian yang luar biasa. Dan bagaimana hatinya itu sulit sekali melepaskan akan kerugian yang dia alami. Itu ciri seorang pemilik. Tetapi dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu yang berbeda, bahwa sesungguhnya kita hanya sebagai pengelola saja. Kita ini hanya tujuannya mengelola segala kepercayaan Tuhan. Jadi prinsip kita seorang pengelola bahwa pada saatnya nanti itu pasti kita akan mempertanggungjawabkannya. Ya. Itu jelas di Matius 14, Matius 25 ayat 14 dan seterusnya. Di situ diceritakan bagaimana seorang tuan yang mau berpergian, kemudian dia memberikan hambanya 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta untuk mengelola. Dan yakin sekali ketika tuannya itu datang, apa yang sudah dipercayakan kepada hambanya ini suatu saat pasti harus dipertanggungjawabkan. Nah itulah sebagai pengelola. Gitu ya. Jadi artinya pengelola ini hanya yang merawat, menggunakan, melipat gandakan, kemudian hasilnya kembali kita harus pertanggungjawabkan, kita persembahkan kepada pemilik itu. Ya.
Jadi penggunaannya harus sesuai dengan pemiliknya. Kemudian kalau toh suatu saat ketika dalam mengelola itu ternyata diizinkan terjadi sesuatu, ya tentu sikap kita jelas. Kita merasa bahwa kita hanya mengelola, bukan milik kita. Kita pasti dengan tidak begitu sulit, kita bisa, oh ya Tuhan, saya sampaikan bahwa ternyata ini ada sesuatu yang menyebabkan apa yang saya kelola ini mengalami masalah, hilang, atau rusak, dan lain sebagainya. Tapi begitu kita sampaikan kepada Tuhan, kepada pemilik, kita akan dibebaskan dari tekanan, stres, dan lain sebagainya. Nah, saudaraku, minggu yang lalu saya berjalan ke Tayu, tujuannya mengumpulkan pemimpin jemaat yang ada di Jawa Tengah Utara. Ya, Tayu itu sekitar 105 km dari Semarang. Nah, di sana kalau Bapak Ibu buka YouTube, itu sejarah perkembangan kekristenan di Jawa Tengah, Jawa terutama bagian utara, itu antara dimulai dari daerah ini, namanya ada Kiai Tunggul Wulung. Nah, dalam perjalanannya kekristenan berkembang sesuai dengan keberadaan manusia yang semakin banyak, sampai akhirnya mereka memiliki aset-aset yang luar biasa. Tetapi apa yang terjadi saat ini, ya, salah satu asetnya itu namanya Rumah Sakit Kristen Tayu. Ya. Pada zaman dulu, rumah sakit ini Tuhan pakai luar biasa. Jadi orang dari Rembang, orang dari Blora, orang dari Jepara, orang dari Jawa Tengah bagian utara ke rumah sakit ini. Tapi ternyata setelah saya foto begitu ya, saya sengaja mampir gitu dan saya sedih sekali menyaksikannya. Rumah sakit Kristen Tayu itu sekarang bentuknya seperti ini, ya, tinggal reruntuhan seperti ini. Dan di depan ini ada tulisannya bahwa objek ini sedang disengketakan di pengadilan. Nah, rupanya apa yang terjadi di Rumah Sakit Tayu ini sebagai dampak dari perselisihan yang terjadi antara yayasan Kristen yang mengelola rumah sakit dan sinode. Nah, saya berpikir begini ya, jadi dua-duanya itu tentu orang Kristen. Yayasan yang mengelola rumah sakit Kristen ya tentunya orang-orang Kristen. Pihak sinodenya tentu orang Kristen. Tetapi kenapa mereka berselisih paham dan pada akhirnya merusak apa yang harus dikelolanya? Ya. Terus yang kedua, saya yakin bahwa mereka bukanlah orang-orang yang menghasilkan aset ini. Mereka hanya mengelola saja. Tapi yang ditinggalkan adalah puing, reruntuhan. Saya berpikir, coba seandainya waktu itu antara pihak yayasan dan sinode, mereka merendahkan diri, mereka mengerti persis kemauan Tuhan untuk menggunakan rumah sakit ini untuk mendatangkan kemuliaannya. Mereka berani belajar untuk saling mengemukakan atau mementingkan saudaranya. Saya yakin sekarang ini rumah sakit tentu tidak begitu. Dia pasti akan lebih luar biasa lagi, akan dipakai Tuhan untuk menyatakan kasih kemuliaannya. Tetapi gara-gara salah mengelola, maka sekarang ini yang dilihat adalah reruntuhan. Saya tidak membayangkan apa yang dilihat orang ketika ada rumah sakit Kristen, tapi ternyata hancur gara-gara perselisihan. Sesuatu yang saya kadang-kadang sedih sekali, ya. Sedih sekali. Ya. Jadi pengelolaan yang tidak benar akan mewariskan reruntuhan. Karakter yang buruk, ya, karakter yang buruk, sedangkan mereka diberi kuasa untuk mengelola, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang tidak berharga bagi anak cucunya. Mempermalukan nama Tuhan. Ya. Nah, apa relasinya dengan kondisi saat ini bagi Bapak Ibu Saudara? Ya, ya tentu Tuhan mempercayakan sesuatu yang bisa sama dan berbeda untuk masing-masing kita. Ya. Untuk orang-orang muda, ya, untuk anak-anakku, engkau sedang dipercayakan Tuhan untuk engkau mengelola sekolahmu dengan baik. Ya. Untuk orang yang sudah bekerja, Tuhan percayakan pekerjaan untuk bisa kita kelola dengan baik.
Ya. Keluarga, saya tidak hanya berbicara bagi Bapak Ibu, tetapi anak-anak juga. Itu merupakan satu kepercayaan Tuhan yang harus dikelola dengan takut akan Tuhan. Ya. Diberikan harta, kekayaan, dan lain sebagainya. Semuanya itu merupakan sesuatu yang Tuhan percaya. Bukan milik kita, tetapi sesuatu yang harus kita kelola. Dan yakinlah pada saatnya nanti kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, bahwa Tuhan mau, apapun yang Tuhan percayakan bagi kita harus menjadi pengelola yang baik. Nah, syarat apa saja yang harus dimiliki oleh seseorang pengelola yang baik? Yang pertama adalah moralitas yang baik. Ya, moralitas yang baik. Moralitas itu adalah mentalitas, gaya hidup, perilaku kita. Ya, itu moralitas. Kemudian kapabilitas, ya, kapabilitas atau sekarang ini terkenal dengan kompetensi, ya, kompetensi yang mumpuni, di mana seseorang harus berupaya sebaik mungkin untuk menguasai kompetensi yang memadai, ya, memadai. Ya. Seorang anak Tuhan dilatih untuk dia terus mengusahakan diri, meningkatkan kapasitasnya. Nah, kemudian yang berikutnya dia harus punya waktu yang disediakan untuk mengelola itu. Dan yang terakhir, kesempatan yang Tuhan beri. Nah, di dalam kita, orang percaya, sesungguhnya segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kita menjadi pengelola yang baik, Tuhan sudah berikan. Ya. Apa buktinya? Allah sudah memberikan firman-Nya bagi kita. Kalau kita baca di 1 Yohanes 1 gitu ya, bahwa firman itu adalah anak Allah sendiri. Dia sudah berikan kepada kita, dia akan ajar, didik, proses kita untuk menjadi serupa dengan gambarannya. Roma 8 ayat 29. Kemudian yang kedua, kita memiliki teladan yang agung. Ya, barangkali kepercayaan yang lain, agama yang lain, dia hanya bisa menyuruh ABC, kamu harus ABC, dan lain sebagainya yang sulit-sulit pokoknya. Tetapi tidak ada contoh yang benar, tetapi di dalam kita ada satu pribadi yang agung yang sudah memberikan teladan sepenuhnya. Ketika kita hidup sama seperti dia, kita pasti menjadi pengelola yang berkenan di hadapan Tuhan. Terus yang berikutnya, Allah telah memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita masing-masing. Roh Kudus gunanya apa? Untuk mengingatkan kita pada firman Tuhan, untuk memimpin kita, jalan-jalan kita, untuk seturut dengan firman Tuhan. Ya. Nah, kita akan kupas satu persatu, bagaimana Allah akan memberikan kita satu warisan moral yang baik. Ya, satu warisan moral yang baik. Gitu ya. Jadi, setiap orang percaya Allah ingin kita diplot, kita disetting, kita diarahkan untuk menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Roma 8 ayat 29. Bagi orang yang ditetapkan dari semula, ditentukannya dari semula untuk serupa dengan anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi ada satu rancangan yang luar biasa bagi Bapak Ibu Saudara, bagi kita semuanya. Untuk Allah mau kita percaya kepada Kristus, pada akhirnya kita akan menjadi serupa dengan Dia. Ya. Nah, dengan cara apa kita dibebaskan dari hawa nafsu yang rendah? Ya. Jadi orang-orang yang hidup, ya, orang yang hidup di dunia ini, kita yang dilahirkan di dunia ini, kita tahu bahwa kita diwariskan dengan apa yang disebut dengan kodrat dosa. Jadi kecenderungan manusia itu adalah untuk melakukan dosa, untuk melakukan melawan kehendak Allah. Gitu ya. Tetapi Allah mau begitu kita menjadi orang percaya, kita dibebaskan dari nafsu rendah, nafsu dunia ini. Ya. Di Roma 12 ayat 2, ya. Firman Tuhan berkata apa? Tentu ini harus menjadi apa? Jangan kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu.
akal budi kita, pertimbangan kita, cara berpikir kita dibaharui, disentuh, dipulihkan oleh firman Tuhan, yang pada akhirnya kita bisa mengenal kehendak Allah. Wah, luar biasa ini Bapak Ibu Saudara. Kita mengenal kemauan Allah. Tanpa kita diubahkan akal budi kita, kita tidak mungkin mengerti kemauan Allah. Kita tidak akan bisa menilai pekerjaan Allah. Ya. Penilaian kita kan selalu merujuk pada apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita alami. Sementara Allah merencanakan hidup kita jauh lebih sempurna. Dia menginginkan satu kehidupan yang sempurna bagi saudara dan saya. Ya. Dengan apa? Dibaharui pikiran kita, akal budi kita dengan firman Tuhan. Sehingga apa? Kita tidak sama dengan dunia ini. Terus yang berikutnya, kita dikuduskan, dimuliakan dalam passion, dalam hasrat, dalam kemauan kita. Wah, ini di 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 17. Itu saya cerita kepada banyak orang itu hal yang gampang sekali nih. Untuk menceritakan firman Tuhan, bagaimana kekristenan itu sesungguhnya sesuatu yang sangat luar biasa. Firman Tuhan berkata apa? Jangan kamu mengingini dunia ini dengan apa yang ada di dalamnya. Itu yang luar biasa Bapak Ibu ya. Ya, barang siapa mengingini dunia ini, maka kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Karena keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa. Dunia ini semakin hari semakin menunjukkan jati dirinya yang semakin menyimpang dari nilai-nilai ilahi. Ya, kalau kita baca, kita dengar, kita saksikan di internet, di media televisi dan lain sebagainya, bagaimana manusia semakin membawa dirinya pada kerusakan yang semakin fatal. Ya, yang namanya kejahatan, baik intensitasnya maupun jumlahnya maupun bentuknya semakin luar biasa terjadi. Ya. Orang semakin tega dengan orang lain, orang semakin mudah melakukan pelanggaran dan dosa sedemikian rupa. Jadi dunia ini, firman Tuhan sudah menunjukkan sama sekali sesuatu yang tidak seharusnya ada di dalam setiap hidup orang percaya. Orang percaya dididik Allah untuk memiliki moralitas yang tidak bisa dibandingkan dari dunia ini, yaitu moralitas anak Allah. Ya, Bapak Ibu. Jadi itu adalah sebagai modal pertama kita sebagai pengelola yang benar. Ya. Terus yang kedua, seseorang agar menjadi pengelola yang baik, dia harus memiliki kapabilitas yang mumpuni. Ya. Kita diajar di sekolah itu bukan sesuatu yang haram, gitu ya, tetapi sesuatu yang memang dipercayakan Tuhan dan kita harus menggunakan kesempatan itu sebaik mungkin untuk meningkatkan kapabilitas kita. Ya. Kita dipercayakan keluarga, kita harus menggunakan keluarga itu untuk mengupgrade diri kita, mengenal kehendak Allah lebih dalam, menghasilkan generasi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang pada akhirnya rancangan Tuhan tergenapi sempurna atas kita. Ya. Nah, ini di Amsal 9 ayat 10 gitu ya. Tuhan menyediakan hikmat sehingga kita diberikan kemampuan untuk menyelesaikan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita bila kita takut akan Dia. Ya, di Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Ya. Barang siapa yang kekurangan hikmat, firman Tuhan katakan, baiklah ia datang kepada Tuhan. Baiklah ia meminta hikmat kepada Tuhan. Saya seringkali mengalami Bapak Ibu ya, jadi Tuhan percayakan pekerjaan-pekerjaan selain dosen itu kami membantu banyak industri pembangkitan begitu ya. Nah, seringkali kami juga mentok ketika menyelesaikan persoalan yang harus kami selesaikan begitu. Nah, seringkali saya jujur mengatakan kami memperoleh ide, kami memperoleh jalan keluar pada saat kami berdoa. Pada saat kami tenang, kami teduh, Tuhan,
Aku ingin merasakan hadirat-Mu, aku ingin disentuh oleh Tuhan. Tanpa disangka langsung ada sesuatu gambaran yang nongol di pikiran. Kemudian begitu kita cari dokumen pendukungnya dan lain sebagainya, kita coba untuk analisa dan hitung. Ternyata itu merupakan jawaban yang Tuhan berikan. Luar biasa, ya. Jadi kita harus mengasah diri kita memiliki kapabilitas, memiliki kompetensi yang bagus. Tapi seandainya pada suatu saat kita mentok, kita merasa kurang hikmat, pengetahuan kita terbatas, kita bisa datang kepada Allah yang memiliki dunia ini untuk Tuhan berikan hikmat yang baru. Ya. Kemudian di sisi yang lain, kita harus mengajar diri kita untuk bekerja keras. Sebagai wujud kita bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan percayakan. Ya, di Efesus 4 ayat 28 ya. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaannya dengan baik dengan tangannya sendiri. Ya. Jadi ada dua kata kunci. Yang pertama bekerja keras. Ya. Banyak orang yang memiliki konsep yang salah justru ketika dia menjadi orang percaya. Wah, karena Tuhan sudah mati di kayu salib, maka rahmatnya besar bagiku. Saya dengan usaha yang kecil aja, saya mendapat hasil yang besar. Oh, tidak begitu, saudara. Itu bukan karakter Allah. Ya, tidak begitu. Justru karena kita memperoleh kesempatan, kita akan bekerja semampu kita, menggunakan segala akal, daya upaya, ilmu, segala hal yang ada pada kita untuk menyelesaikan persoalan yang ada sebagai wujud tanggung jawab. Dan disitu katakan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Kita bukan hanya pinter untuk mengatur, memerintah orang, ya, mengelola orang, tapi kita harus melatih diri kita untuk bertanggung jawab, menyelesaikan segala kepercayaan Tuhan dengan usaha kita sendiri. Nah, terus yang terakhir di sini itu yang luar biasa, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Orang di luar sana, mereka bekerja keras, memiliki motivasi agar dia berbahagia, bergembira, dipuaskan hasratnya dari apa yang dia peroleh. Tetapi bagi anak-anak raja, dia bekerja keras, dia bertanggung jawab, dia mengusahakan diri untuk memperoleh berkat yang luar biasa dari Tuhan, tetapi untuk tujuan mulia, yaitu untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang ajaib. Terus yang berikutnya, Bapak Ibu, seorang pengelola yang baik dia harus belajar untuk menghargai waktu. Ya, menghargai waktu. Banyak firman Tuhan yang berkata ya, mengenai waktu ini bahwa sesungguhnya waktu kita itu sangat terbatas. Ya. Di Yakobus 4 ayat 14 firman Tuhan berkata bahwa hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saya sering kali merasakan Bapak Ibu ya, setelah umur di atas 50 ini begitu ya. Hidup itu seolah-olah meninggalkan waktu ke waktu itu berlangsung dengan sangat cepat. Tanpa terasa, tanggal ini itu sudah 17 Juli, padahal 1 Julinya serasa baru beberapa hari yang lalu. Tanpa kita sadari umur terus melaju, tidak ada yang bisa menghentikannya. Ya. Sedangkan di Mazmur 90 ayat 10, ya, umur kita itu barangkali 70 tahun. Kalau 80 tahun, kebanggaan kita itu sesuatu yang membuat kita menderita. Sehingga firman Tuhan di situ kata, ajari aku menghitung hari-hari. Nah, umur yang diberikan setiap kita tentu ada batas waktunya. Untuk apakah waktu yang disediakan bagi kita? Atau orang tahu-tahu kehabisan waktu dan dia menyesal bahwa ternyata waktu yang Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah percayakan, itu berlalu begitu saja tanpa menghasilkan satu warisan yang akan diterima oleh anak cucu kita. Tapi biarlah kita mengenal bahwa waktu kita sangat terbatas, umur kita sangat terbatas.
Sehingga kita akan menggunakannya sebaik mungkin agar kita bisa meninggalkan warisan yang berharga bagi Tuhan buat anak cucu kita. Ya, saudaraku, ya. Jadi orang yang bertindak sebagai pengelola yang baik, dia benar-benar memanfaatkan waktu yang ada untuk dia mengerjakannya dengan setia, dengan tekun, dengan mengasihi Tuhan, agar dia meninggalkan warisan yang berharga. Yang berikutnya, kesempatan yang Tuhan sudah sediakan. Ya. Bapak, Ibu, Saudara, barangkali acara Kick Andy itu sesuatu yang banyak orang sukai gitu ya, di mana di situ diundang oleh orang-orang yang menurut penilaian tim Kick Andy itu orang-orang yang berhasil. Nah, ketika kita melihat orang yang berhasil, kita otomatis pengen, wah, saya pengen seperti dia. Gitu ya. Tapi tidak tahukah saudara bahwa apa yang dipresentasikan oleh Kick Andy pada waktu itu merupakan buah dari kerja keras, dari upaya yang sungguh-sungguh dikerjakan oleh orang-orang, sehingga pada saatnya dia memperoleh satu penghargaan itu. Ya. Antara lain di situ dikisahkan ada seorang ya yang menurut tetangganya dipikir dia orang-orang yang separuh sehat gitu ya, karena kerjaannya dia membuat got di tengah-tengah satu bukit batu gitu. Itu banyak orang menilai ini orang nggak sehat nih, melakukan pekerjaan yang sia-sia. Tapi setelah sekian puluh tahun, ternyata got yang dia buat itu menghasilkan sumber air yang bisa menghidupi lingkungan desanya, sehingga lingkungan desanya itu saat ini terkenal menjadi lingkungan desa yang menghasilkan hasil pertanian yang luar biasa. Kenapa banyak orang yang pada akhirnya tidak menghasilkan sesuatu apapun? Wah, saya nggak punya kesempatan. Kalau dia dilahirkan dari keluarga yang berada, dia dari keluarga yang terdidik, sedangkan saya tidak. Saya begitu yakin bahwa Allah senantiasa memberikan kesempatan kepada kita, tetapi seringkali kita tidak menangkapnya. Seringkali kita melalaikannya, menganggap tidak berharga. Allah itu nggak penting, nanti kan ada yang lain lagi. Udahlah, nggak penting lagi. Tapi yang perlu kita ketahui, keberhasilan yang kita raih, sesuatu penghargaan yang akan kita raih, itu sebenarnya sejauh mana orang bisa melihat setiap kesempatan yang Tuhan beri. Ya, saya bersyukur Tuhan berikan kepercayaan saya kepada saya gitu ya, sampai sekolah yang nggak ada sekolahnya lagi gitu ya. Tetapi tentu saya bisa seperti ini ya karena setiap saat dari perjalanan waktu dari saya nggak ada TK gitu ya, langsung SD, dari SD sampai SMA, sampai S1, S2, S3, itu merupakan satu proses yang terus diikuti, satu kesempatan yang terus dikerjakan dengan setia, sampai akhirnya Tuhan tuntun sampai di kondisi ini. Tidak ada kata terlambat, mulailah untuk melihat setiap kesempatan yang Tuhan beri, berdoa dengan Tuhan, pergumulkan dengan Tuhan, sampai akhirnya kita bisa memanfaatkan itu, yang pada akhirnya nama Tuhan dimuliakan. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Nah, yang terakhir nih, apa yang harus kita kerjakan agar kita menjadi pengelola yang benar? Yang pertama adalah taat, tunduk, dan setialah pada setiap proses yang Tuhan ajarkan. Ini ya. Jadi banyak orang yang menyangka bahwa mengikut Tuhan itu seolah-olah kita sudah bayar tol, ya. Sekarang ini sudah nempelkan kartu tol, kemudian hidup kita itu seperti jalan tol. Tidak seperti itu, Bapak Ibu ya. Tetapi dalam implementasinya, pada kenyataannya, begitu kita mau mengikut Tuhan, ya, dikatakan di Matius 16 ayat 24, barang siapa mau mengikut aku, katanya,
dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, baru dia mengikut aku. Percuma kalau kesediaan kita tidak kita ikuti dengan ketaatan, kesetiaan untuk mengikuti prosesnya. Saya seringkali menggambarkan bahwa mengikut Tuhan, ya, itu seperti Tuhan membuat kita menjadi satu gerabah, ya, menjadi sesuatu perkakas dari tanah ini, ya. Prosesnya dia diambil dari tanah lempung, tempatnya barangkali tempat yang becek, yang kotor, kita dipungut. Kemudian setelah itu tanah itu diinjak-injak, kalau sekarang dirol berulang kali sampai tanah itu kalis. Kalis itu seperti ibu-ibu ketika buat adonan untuk snack itu, kalis itu sampai tidak lengket di tangan. Itu ada maksud rohaninya, suatu saat nanti akan saya ajarkan. Untuk menghasilkan adonan yang kalis ini, dia harus dibanting, digebrok, diuleni, tenaganya luar biasa. Sampai akhirnya dia kalis. Baru setelah itu dibentuk. Setelah dibentuk, dikeringkan di bawah sinar matahari. Setelah kering, baru dipanaskan. Dibakar, ya, agar menjadi keramik. Ya. Sesudah jadi baru diproses. Dicat, dibersihkan, dikoreksi bentuknya. Baru terakhir dia dipajang. Dari tanah liat yang tidak berharga, agar dia menjadi sesuatu yang bisa dipajang, dipamerkan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kita butuh diproses oleh Tuhan. Kita butuh diajar, dididik, diproses oleh Tuhan. Seorang Kristen, seorang percaya yang tidak mau diproses oleh Tuhan, dia tidak akan menjadi sesuatu yang berharga. Ya? Dia akan menjadi lempung, magel, nggak kepakai. Tapi kalau kita ingin kita berharga di hadapan Tuhan, kita harus menyediakan diri, diproses, dididik. Memang proses itu tidak gampang. Proses itu seringkali membuat kita berduka cita untuk sementara waktu. Tetapi lihatlah rancangan Tuhan yang penuh. Pada akhirnya kita akan menjadi satu bejana kemuliaan. Ya? Mengikut Tuhan tidak boleh melepaskan diri dari prosesnya Tuhan. Yang kedua, teruslah belajar, cari ilmu. Ya, kalau zaman dulu ada telenovela, kalau sekarang ada sinetron, ibu-ibu seringkali memasak sambil dengarkan itu. Ya. Yang didengarkan berita tentang artis, nggak ada gunanya. Ada orang yang ikut menangis, ada orang yang tahu persis persoalan Nikita Mirzani, nggak ada gunanya. Cari ilmu yang bermanfaat. Buka sesuatu yang dapat menambah pengetahuan kita. Ya. Tentang kesehatan. Kita mendengar firman Tuhan untuk mengubah sikap hati kita. Tentang bagaimana kita bisa mentaati hukum-hukum negara dan lain sebagainya. Pada saatnya pasti Tuhan akan pakai apa yang kita kumpulkan, apa yang kita usahakan itu untuk dipakai Tuhan menyatakan kemuliaan. Terus yang berikutnya, dengarkan nasihat, camkan didikan Tuhan. Yang paling penting, jangan mengulangi kesalahan yang sudah kita perbuat. Jangan pernah lagi balik ke muntahan, ya, kata firman Tuhan. Kita tidak boleh terperosok pada lubang yang sama. Ya. Terus belajar, terus tingkatkan kapasitas kita. Terus kita kerjakan bagian kita dengan bertanggung jawab, dengan bekerja keras. Yang ketiga, hargai setiap waktu yang masih Tuhan berikan. Ya. Agar pada akhirnya kita tidak menyesal. Saya pernah diberikan Tuhan mimpi begitu, ya. Seolah-olah saya meninggal dan saya melihat tubuh saya itu ada di bawah, saya terbang. Saat itu saya menangis luar biasa. Karena apa? Tangisan saya itu saya merasa menyesal bahwa saya belum melakukan sesuatu apapun. Itu mengingatkan kita bahwa gunakan waktu yang Tuhan percayakan.
Pergunakan waktu yang masih Tuhan beri untuk pekerjaan, melayani pekerjaan Tuhan. Untuk berbuat sebaik mungkin, untuk menghasilkan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Ada lagunya Hidup Ini Adalah Kesempatan, gitu ya. Itu lagu yang cukup terkenal beberapa waktu yang lalu. Tapi itu sungguh-sungguh memberikan catatan bagi pengertian kita betapa pentingnya menggunakan waktu yang Tuhan percayakan. Kemudian yang terakhir, bergumulah dengan Tuhan untuk kita dapat memutuskan sesuatu ketika Tuhan memberikan kesempatan. Kita harus semakin jeli, kita harus semakin bisa melihat setiap kesempatan yang Tuhan beri, sekecil apapun, untuk kita bisa menggunakan kesempatan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Yang terakhir, jadilah pengelola yang benar, maka Tuhan akan melipat gandakan kepercayaannya kepadamu. Ya. Di Kisah, ya, Tuhan berikan 5 talenta, dan ternyata dari 5 talenta itu dihasilkan kembali 5 talenta. Dan akhirnya pengelola yang tidak benar itu diberikan kepada yang menghasilkan 5 talenta ini untuk dikelolanya lagi. Di situ ditunjukkan setiap orang yang setia, setiap orang yang memberikan dirinya untuk menjadi pengelola yang benar setiap kepercayaan Tuhan, pada akhirnya Tuhan hargai dengan memberikan kepercayaan yang lebih. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan yang sempurna, yang mempunyai rencana yang luar biasa bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setiamu yang luar biasa. Engkau yang terus menginginkan kami untuk serupa dengan gambaran Tuhan. Itu merupakan satu apresiasi Allah yang begitu luar biasa. Buatlah kami mengerti akan rancangan mulia itu dalam hidup kami, Tuhan. Sehingga kami menggunakan setiap kesempatan, menggunakan setiap waktu, menggunakan setiap hal yang Tuhan percayakan itu untuk menjadi sesuatu yang benar-benar memuliakan nama Tuhan, yang pada akhirnya kami menyaksikan rencana-Mu digenapi sepenuhnya dalam hidup kami. Saya berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang ada di Palangkaraya ini, kasih karunia Allah itu terus mengerjakan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang mulia. Mereka semuanya dibawa oleh Tuhan pada satu hal untuk terus mengerjakan dengan sungguh-sungguh, yang pada akhirnya mereka terbukti sebagai pengelola yang benar. Engkau dimuliakan di dalam hidup jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kamu belajar, mendengar, melihat, menyaksikan, taat dan setia pada setiap hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya berkata, amin. Terpujilah nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah dengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk Pak Susilo yang sudah membahas dengan sangat sederhana tapi lugas banget gitu kan ya. Ya betul saudara, jadi kita sebagai pengelola-pengelola yang baik dimanapun kita Tuhan tempatkan, mari setiap kesempatan yang Tuhan berikan kita boleh untuk terus belajar sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang memiliki berpengaruh di dalam dunia kerja kita maupun di dunia usaha kita. Biar orang boleh melihat bahwa ada Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Puji nama Tuhan. Ada kesempatan buat kita untuk boleh memberikan persembahan syukur kita. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini Tuhan. Sungguh satu hal yang luar biasa Tuhan. Tuhan mempercayakan kami sebagai pengelola-pengelola yang baik. Ajarkan kami Tuhan dengan waktu-waktu yang kami miliki saat ini Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kami
untuk kami boleh menjadi pengelola-pengelola yang baik Tuhan. Berikan hikmat-Mu, berikan kerelaan buat kami untuk terus diproses Allah, untuk menjadi pengelola-pengelola yang baik Tuhan. Bahwa kami untuk terus dengar-dengaran kepada firman-Mu Tuhan, untuk kami terus dituntun oleh-Mu ya Roh Kudus, untuk kami mendapat menjadi pengelola yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu yang boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu buat kami semua. Dan kami percaya berkat Tuhan yang melimpah-limpah, hikmat akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan, marifat yang daripada Tuhan dilimpah-limpahkan terus atas hidupnya, atas keluarganya, atas anak-anaknya Tuhan, dan seluruh pelayanannya Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur atasnya, dan ada kesempatan buat kami untuk boleh mempersembahkan korban syukur kami Tuhan. Kami memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur atas apa yang Tuhan kerjakan atas setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Kita mau angkat pujian kita, Ku Tidak Khawatir. Silakan yang bertugas. Ku tidak khawatir akan hidupku, akan apa yang hendak aku makan atau minum. Tiada khawatir akan tubuhku, akan apa yang hendak aku pakai. Sebab burung-burung di langit yang tiada menabur diberi makan Bapa di surga. Dan burung-burung di langit yang tiada menabur diberi makan di segalanya. Sebab Bapa di surga tahu bahwa aku memerlukan semuanya itu. Sama-sama kita angkat pujian ini kembali. Ku tidak khawatir, ku tidak khawatir akan hidupku, akan apa yang hendak aku makan atau minum. Tiada khawatir akan tubuhku, akan apa yang hendak aku pakai. Sebab burung-burung di langit yang tiada menabur diberi makan Bapa di surga. Dan bunga bakung di ladang yang tiada meminta lebih indah dari segalanya. Sebab Bapa di surga tahu bahwa aku memerlukan semuanya. Itu sebab Bapa di surga tahu bahwa aku memerlukan semuanya. Itu sebab Bapa di surga tahu bahwa aku memerlukan semuanya itu. Puji nama Tuhan. Kita mau dengarkan pengumuman, silakan. Puji Tuhan. Kami jemaat Tuhan di GKD Palangkaraya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan, kesediaan waktu dari Bapak Susilo yang ya walaupun dalam kesibukan dan juga jadwal pelayanan di Semarang menyempatkan untuk melayani kami, dan kami sangat percaya bahwa ada pengurapan yang Tuhan sudah taruhkan. Saya dari tahun lalu sudah ingat sama Mas Sus ya undang, karena ya ada sesuatu yang Tuhan akan sampaikan melalui hambanya ini yang mungkin di saya tidak ada gitu ya, atau di pekerja-pekerja di sini tidak ada, dan Tuhan akan pakai ya. Tadi beberapa hal sudah diingatkan oleh firman Tuhan oleh hambanya untuk kita bekerja keras memanfaatkan waktu yang sangat terbatas ya. Kita diberikan hikmat,
terus kita kapabilitas kita ya. Ya bukan hanya para mahasiswa saja gitu ya, supaya nanti gampang dapat kerja, tetapi semua kita memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya gitu ya. Dan satu hal yang saya juga diingatkan akan perkara itu, kita harus siapkan warisan. Mau siapkan warisan yang seperti apa ya? Ya mohon maaf tadi Pak Susilo menunggu hampir setengah jam, kita belum ada yang nongol ya, baik secara online maupun yang hadir di sini. Beliau sudah hadir setengah jam menanti kita ya. Iya Bapak Ibu saudara-saudari, termasuk perkara ini mungkin perkara biasa, tetapi apa yang kita bayangkan mewariskan hal-hal yang seperti itu ya, kurang seriusan di dalam ibadah atau apa bagi anak-anak kita, bagi cucu kita ya. Jadi termasuk bagi adik-adik kita yang mungkin mahasiswa-mahasiswa baru yang baru datang atau pelajar-pelajar gitu ya. Jadi mari sama-sama, tadi disampaikan oleh firman Tuhan, proses itu memang tidak enak, tetapi Tuhan sudah punya rencana yang indah untuk kita semua. Ada Roh Kudus yang akan menolong, yang mengingatkan, menjadi kekuatan bagi kita. Sekali lagi kami jemaat Tuhan mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan Pak Susilo. Mudah-mudahan suatu kali bisa hadir di Palangkaraya. Kalau kami yang ke Semarang mungkin ya namanya juga banyak yang perlu menjadi referensi di sana, cukup wajar gitu ya. Kapan saya ketemu dengan Pak Susilo ini di Pangkalan Bun ya, di Kobar, waktu pentahbisan Pak Freddy ya kalau nggak salah ya, sebagai pendeta muda. Gitu. Jadi baru setelah sekian tahun terpisah ya senang ya sama-sama dalam melayani gitu ya. Beliau sebagai dosen juga di gereja melayani. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Susilo. Jemaat Tuhan, hari ini tepat usia Kota Palangkaraya yang ke-65 tahun gitu ya. Kita tidak secara kebetulan ada di Kota Palangkaraya ini. Tuhan katakan ya, usahakan kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang gitu ya. Kita tidak dibuang, kita datang, kita ditempatkan Tuhan. Mari berdoa, berusaha yang sebaik-baiknya untuk Kota Palangkaraya. Ada rencana Tuhan yang besar untuk Kota Palangkaraya, amin. Ya, jadi mari kita gereja Tuhan juga yang hadir di kota ini, ya termasuk adik-adik yang dari Papua, dari mana-mana gitu ya, yang hadir di sini, tidak menyia-nyiakan kesempatan waktu berada di Kota Palangkaraya. Ada keunikan tersendiri di kota ini yang Tuhan kerjakan. Kita berdoa gitu ya. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara juga kita kalau mendengar kabar dari Kementerian Kesehatan juga dari pusat bahwa angka COVID ini mulai merangkak naik lagi gitu ya. Saya cukup kaget juga ya, rate-nya positivity rate kalau nggak salah gitu ya. Indonesia itu sudah melebihi ambang yang ditetapkan oleh WHO. Kayak gitu ya. Ya kondisinya memang tidak seperti yang dulu sebelum banyak yang divaksin gitu ya. Tetapi karena angka ini mulai meningkat, ya kita perlu saling mengingatkan lagi ya satu dengan yang lain supaya tidak lalai, tidak teledor. Masih ada juga mungkin anggota keluarga, orang-orang tua, orang-orang kekasih kita yang mungkin belum lengkap vaksinnya atau bahkan mungkin belum divaksin sama sekali. Mari kita harus jagai ya. Jadi pola hidup bersih dan sehat kita mau saling mengingatkan. Puji Tuhan. Ya, beberapa informasi jemaat, Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama di tempat ini, secara khusus yang hadir secara online. Kami umat Tuhan bersyukur untuk bisa bersama-sama beribadah di tempat ini. Kemarin di Komsel mahasiswa juga ya, saya nggak terlalu ikut, tetapi saya perhatikan ada beberapa adik-adik yang baru yang bisa ikut Komsel. Ya, puji Tuhan ya, bisa dibangun satu komunitas yang akhirnya di situ dicetak pekerja-pekerja bagi Kristus. Amin. Termasuk ya saya juga, ini hasil doanya Pak Susilo gitu ya, dulu sama-sama di kampus. Ya banyak dari kita ya yang dicetak di kampus. Ya mari sama-sama manfaatkan kesempatan ini, termasuk anak-anak yang di pelajar yang datang ke Kota Palangkaraya, satu kesempatan yang besar. Puji Tuhan. Berikutnya Bapak Ibu, kita tadi sudah mempersembahkan persembahan, namun jika ada di antara kita yang mau menyampaikan secara khusus, mungkin persepuluhan, janji iman atau apapun, bisa disampaikan secara langsung kepada bendahara gereja.
Dan terus doakan untuk pengelolaan keuangan di gereja ini dikelola dengan dikelola dengan tepat seperti kehendak Tuhan gitu ya. Tepat itu bukan hanya secara terjagai untuk bisa diaudit, bukan hanya itu, tetapi ya saat kita memang saatnya untuk dikeluarkan, untuk dipakai operasional atau apa, ya kita memang dapatkan itu satu kesehatian untuk kita bisa manfaatkan. Kita bisa salurkan itu untuk pemakaian yang tepat gitu ya. Oleh karena itu mari terus berdoa juga untuk saya ya Bapak Ibu Saudara-saudara, karena di pengelolaan keuangan walaupun bendahara yang mengelola dan dalam pengawasan para pengurus di tempat ini atau pelayan, tetapi ujung-ujungnya pasti saya yang ambil keputusan gitu ya. Kalau saya tidak berjaga-jaga, tidak dengar suara Tuhan, akibatnya mungkin yang seharusnya segera bisa dituntaskan operasional mungkin jadi tertunda gitu ya, karena entah terlalu hati-hati kah atau mungkin karena malas mencari suara Tuhan. Tolong dukung doa ya Bapak Ibu Saudara-saudariku untuk hal-hal yang seperti ini, ya, kita saling menjagai gitu ya. Puji Tuhan. Oke. Ini beberapa jadwal pelayanan tidak banyak berubah ya, di baik untuk komsel pelajar, untuk komsel profesi, persekutuan doa mahasiswa. Untuk PD jemaat juga saya mengundang ya untuk kita bisa ambil bagian sama-sama di PD Jumat jam 18.30. Ini masih diselenggarakan secara online. Suatu saat nanti kita akan selenggarakan secara hibrid juga, ada yang onsite, ada yang online. Kemudian komsel mahasiswa hari Sabtu, kemudian komsel keluarga hari Minggu, sekolah Minggu. Hari ini menjadi jam 9 begitu ya. Ini akan terus dievaluasi sampai kita menemukan pola yang tepat bagaimana penyelenggaraan sekolah Minggu ini. Ini juga masih ya, tadi kelihatannya tidak ada yang online ya, ini masih hadir di sini. Kemudian ibadah Minggu masih hibrid ya, online dan onsite. Puji Tuhan. Di dalam 1 minggu ke belakang ini ada anak-anak kita, saudara kita yang berulang tahun, Angela, anak kami ya, ini 13 Juli, kemudian Pak Obed tanggal 15 Juli, kemudian anak kita Nathan, anak pertama ya Bang Richard ya, Dr. Richard, tanggal 15 Juli juga. Puji Tuhan, yang berulang tahun Tuhan tambah-tambahkan hikmat, apa yang menjadi rencana Tuhan itu digenapi dalam kehidupan mereka. Puji Tuhan. Oke, next. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri, kita mau berdoa. Kita naikkan pujian kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu,
ajaib Tuhan. Ajaib selamanya, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, Engkau ajaib, sungguh ajaib. Kau Raja di atas segala raja, kami menyembah-Mu. Haleluya. Sedakarabato pasyanaralanamu. Haleluya. Jadilah Tuhan kehendak-Mu Tuhan di bumi seperti di sorga, supaya sungguh nyata kerajaan-Mu melalui anak-anak-Mu, melalui gereja-Mu Tuhan, melalui murid-murid-Mu Tuhan Yesus Kristus yang ada di dunia dalam hari-hari ini Tuhan, di dalam generasi kami ini ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami berdoa supaya apa yang sungguh menjadi rancangan Tuhan di hati Tuhan, itu yang kami dapati Tuhan di dalam hidup kami, dalam hati kami Tuhan. Dan itulah yang membuat kami bertindak Tuhan, kami gereja-Mu. Kami berdoa Tuhan Yesus Kristus, kami latih telinga kami untuk dengar-dengaran akan suara-Mu Tuhan. Dan berikan kami hikmat untuk kami memahaminya. Roh Kudus akan menolong kami. Dan saat kami dengarkan dan mengerti, paham akan firman-Mu, kami berdoa Tuhan yang buat kami Tuhan untuk kami bertindak, untuk kami melakukan tepat seperti kehendak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa supaya sungguh roh Tuhan yang membentuk hati yang lemah lembut dalam setiap kami Tuhan, telinga yang dengar-dengaran hati seorang murid. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Tuhan yang membuat kaki kami bergerak Tuhan untuk memberitakan Injil Tuhan, untuk pergi mengebarkan kabar baik di mana Tuhan menempatkan kami, di mana Tuhan membawa kami dalam hari-hari ini. Terima kasih Bapa, dan sungguh kami bersuka cita oleh karena Roh Kudus yang terus menyertai, yang terus membimbing, mengarahkan gereja-Mu Tuhan dalam setiap waktu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, untuk isi hati Tuhan yang kami dapati Tuhan pada saat ini, mengingatkan kami Tuhan supaya sungguh kami betul-betul memanfaatkan waktu yang tersedia bagi kami ya Bapa di surga. Bahwa begitu uniknya kami, begitu spesialnya panggilan Tuhan atas gereja-Mu ya Tuhan. Dan Engkau sudah sediakan segala sesuatunya. Bagian kami adalah menerimanya Tuhan dan mewujudkannya ya Tuhan. Kami berdoa Bapa di surga, Tuhan kami berdoa juga Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami menyiapkan Tuhan generasi Tuhan yang ada di depan kami Tuhan. Tuhan juga mengingatkan kami untuk kami menyiapkan Tuhan semua warisan-warisan rohani Tuhan yang Tuhan sudah taruhkan dalam rumah rohani, dalam rumah-Mu ya Bapa di surga, juga untuk anak-anak kami Tuhan. Oleh karena itu Bapa, di dalam masa-masa Tuhan memproses kami Tuhan, beri kami hati yang taat, hati yang dengar-dengaran, hati yang lemah lembut Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berseru-seru pertolongan datangnya daripada Tuhan bagi gereja-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk isi hati Tuhan yang Tuhan taruhkan bagi kami pada saat ini. Tuhan, ada sebagian saudara-saudari kami yang tidak mendengarkan pada saat ini Tuhan. Bapa, kami berdoa supaya dengan caramu sendiri Engkau juga menyampaikan perkara ini Tuhan bagi mereka Tuhan. Supaya bersama-sama Tuhan kami tidak kehilangan momen, kami tidak kehilangan waktu Tuhan untuk kami mengerjakannya Tuhan sebagai penyembahan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua perkara yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kami kelola hari-hari ini Tuhan. Baik keluarga kami, baik pelayanan, baik pekerjaan, baik semua harta benda apapun yang Tuhan percayakan, hubungan dengan masyarakat. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pengelola-pengelola yang benar, menjadi pengelola-pengelola yang baik Tuhan. Dan kami sangat percaya Roh Tuhan yang akan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, secara khusus kami mau berdoa untuk hamba-Mu Pak Susilo beserta istri, anak-anak mereka Bapa di surga. Tuhan, apa yang menjadi rancangan isi hati Tuhan melalui hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Bapa, kami jemaat Tuhan di sini, saudara-saudara kami mendukung Tuhan setiap rancangan-Mu atas hidup beliau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terjadilah Tuhan keinginan hati Tuhan melalui hidup mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus mengalir pengurapan yang baru, mengalir hikmat dan berkat yang daripada Bapa surgawi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang membuat hamba-hamba-Mu ini menjadi kuat Tuhan di setiap tempat di mana Engkau pijakkan kaki mereka dalam hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua jemaat yang dilayani dengan belakan hari-hari ini Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau mengalirkan berkat-berkat-Mu Tuhan bagi setiap jemaat-Mu yang melalui hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Demikian juga Tuhan untuk kepercayaan melayani di kampus Universitas Diponegoro ya Bapa di surga. Tuhan, Engkau yang menaruhkan satu posisi yang spesial panggilan-Mu untuk anak-Mu ini ya Bapa di sana ya Tuhan. Pakai dia Tuhan, hamba-Mu ini Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu ya Bapa di tengah-tengah kampus ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, hari ini kami juga mau berdoa secara khusus untuk kota Palangkaraya Tuhan. Engkau yang sudah dengan kehendak-Mu Tuhan mendirikan kota ini seusia 65 tahun ya Bapa di surga. Kami yang ada di kota ini kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan supaya sungguh rancangan surgawi yang dari Allah Bapa kami atas kota Palangkaraya, apa yang sudah Tuhan rancangkan, Bapa kami berdoa itu terjadi Tuhan juga dalam hari-hari ini bagi generasi kami dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terbuka tingkap-tingkap berkat dari Allah Bapa surgawi dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi rencana surgawi Tuhan terjadi atas kota Palangkaraya dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami berdoa mendukung untuk semua pejabat, untuk tokoh-tokoh masyarakat, untuk membuat keputusan, juga pengusaha-pengusaha, pemodal-pemodal Tuhan yang bergerak atas kota ini Tuhan. Bapa, berikan hikmat Tuhan. Terlebih kami berdoa Tuhan menjagai hati mereka supaya rancangan damai sejahtera surgawi yang daripada Tuhan itu yang bekerja melalui hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa segala bentuk keserakahan yang mau dipakai untuk kepentingan sendiri, kami berdoa semua dihentikan dalam nama Tuhan Yesus. Supaya sungguh rancangan kesejahteraan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kota Palangkaraya itu terjadi seluas-luasnya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa supaya rancangan Tuhan untuk kota ini menjadi berkat bagi kota-kota sekelilingnya ya Tuhan. Bahkan bagi bangsa-bangsa itu terjadi bagi kemuliaan-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa juga ya Tuhan untuk kesatuan tubuh Kristus, semua jemaat Tuhan, gereja Tuhan yang ada di kota ini, kami boleh saling bergandengan tangan satu dengan yang lain Tuhan, supaya sungguh nama Tuhan dipermuliakan, keharuman oleh karena kerukunan umat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu itu terjadi Tuhan di atas kota ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang damai Tuhan muncul Tuhan di tengah-tengah kota ini Tuhan, orang-orang dimenangkan, kabar baik diberitakan Tuhan di kantor-kantor, di berbagai tempat, di pasar, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus Tuhan, di tempat-tempat hiburan dalam siang dan malam, semuanya Tuhan kabar baik diberitakan. Gereja Tuhan mengalami kebangkitan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mau terima berkat dari Allah Bapa kita.
Kita arahkan hati kita kepada Bapa Surgawi, kita angkat tangan-tangan kita. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, Engkau lah yang mengutus kami untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah generasi kami hari-hari ini, tengah-tengah dunia. Dan kami begitu percaya Bapa bahwa Tuhan Engkau tidak akan mengutus kami tanpa mempersiapkan segala yang kami perlukan. Oleh karena itu dengan penuh sukacita, dengan iman kami mau melangkah, meraih, menerima semua bagian yang Bapa sudah siapkan bagi kami untuk kami pakai untuk bekerja dan menaburkan benih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengalir berkat-berkat surgawi dari Allah Bapa kita Jehovah Jireh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengalir memenuhi lumbung-lumbungmu di dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam pelayananmu, dalam studimu, dalam keluarga rumah tanggamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan yang sudah pimpin kami dalam ibadah ini Tuhan. Semua jaringan-jaringan berfungsi dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan jika sebentar kami selesai, sebagian dari kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan, pimpin sertai kami Bapa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama yang cinta Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Pak Susilo, terima kasih atas pelayanannya. Oh sudah. Oke. Nanti saya sampaikan salam untuk jemaat di Semarang. Puji Tuhan. Ada Pak Beri sekeluarga, Bapak Nike, ada Nike. Ada Bapak Jo, Tuhan berkati. Or itu Romi dan Tina. Saya kira siapa? Salam. Salam, ini saya pikir orang baru. Tuhan berkati. Roni, Nemi, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, mau kenetas. Tuhan berkati. Semuanya Tuhan Yesus memberkati. Bapak Jo, Tuhan berkati. Halo Bang Roy, selamat Minggu semuanya. Oh, udah pergi. Tuhan berkati Rika. Oh, Papa Maria, saya kira siapa? Tuhan berkati Maria, Papa Maria. Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Chloe. Nih lagi di rumah mewah nih Bang. Background di rumah mewah. Oke, puji Tuhan. Bang Obed, gimana tuh? Bang Obed, Nike. Oh, rambut baru kah, Rika? Wes, biasanya. Iya Bang. Rambutnya nggak baru sih Bang, modelnya aja. Kalau rambutnya lama-lama Rambutnya aja. nggak baru ya, modelnya yang baru ya. Wih, Iya. Ini betul-betul dikoreksi sama guru bahasa Indonesia. Oh enggak juga. Aku suka gituin, mereka bilang aku rambut baru, kebira rambut lama aja. Cuman modelnya doang. Mau ngembarin Tina Bang. Oke. Ya, selamat berkati. Tuhan berkati semua. Oke, izin ya, Zoom-nya kita tutup ya. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu, Papa Maria. Kuasa pernikahan mereka nggak ada disebutin nggak tadi?